Lokasi di Pekanbaru semua. Pekanbaru semua. Pekanbaru semua. Itu boleh kayak gitu Pak? Katakanlah itu baru direnovasi kalau ada event-event seperti ini. Itu bagaimana Bapak menjawabnya Pak? Jadi emang ini pertanyaan safety ini luar biasa juga siswa ya. Betul, Pomnas. Ada Pomnas. Tapi panahan belum masuk Pak. Waduh langsung berarti sekitar lebih kurang satu orang tuh 3 juta. Mahasiswa pemuda untuk ikut nimbrung sebagai pelaksana situ Pak. Bisa. Oh bisa Pak ya. Bisa. Itu bagian apa kira-kira nanti itu Pak? Selamat datang kembali di podcast Aliansi Mahasiswa Pemuda Riau, podcast AMPR yang mana merupakan tempat berkumpulnya rekan-rekan mahasiswa dan pemuda yang ada di seluruh Provinsi Riau. Kebetulan hari ini kita hadir satu kepala dinas pemuda. Nah, kalau dipanjangan itu adalah Kadispora, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Riau. Selamat datang kepada Pak Bobi. Selamat datang Pak Bobi. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini enaknya kita manggil Bapak, Kanda atau Abang, Pak? Panggil abang aja. Panggil abang aja. Karena kan pemuda, Pak ya. Iya. Nah, apalagi kita datangnya tempatnya tempat pemuda, Pak. Nah, Iya. tapi kalau dari wajah Bapak pun tidak terlalu tua-tua juga, Pak. Iya. Makanya panggil abang aja kalau dibilang sama apa. Kita orang Melayu panggil abang aja. Nah, kalau dari apapun kayak Bapak lebih tampan daripada saya, Pak. Wah, luar biasa senyuman Bapak ini. Ya beda lah ya sama ketua Himaru saya. Masya Allah. Iya. Terima kasih Pak Bobi sudah hadir Ya. di podcast AMPR. Ya. Nah, boleh Pak, kalau kita tahu Pak, Bapak udah lama jadi Kadispora ini menjabat berapa lama Pak? Alhamdulillah dari bulan Juni tahun 2020. Tahun 2020, Iya. sudah 3 tahun dong? Iya. Udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Sebelumnya di mana Pak? Ada jabat sebagai Kadis apa juga dulu sebelumnya? Iya, Ada- sebelumnya saya di pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu ya. Dan terakhir sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Itu deh. Satpol PP Pak? Iya, Satpol PP. Di Inhu? Inhu. Inhu. Iya. Bapak kelahiran tahun? Tahun 1983. 1983. Iya. Tapi luar biasa Pak ya, awet muda, Masya Allah luar biasa. Amin, amin. Asal dari mana Pak asal? Asal saya lahir di Pekanbaru dan besar di daerah Tanjung Ru, tepat di tepian Sungai Siak juga saya. Tepian Sungai Siak. Iya. Di Sungai Siak sebelah sana atau sebelah dekat Rumbai Pak? Yang daratnya. Yang daratnya. Iya, darat. Yang sekitaran Rumbai. Ya. Masya Allah. Dekat mananya tuh Pak? Tanjung Ru. Baru Tanjung dengar Ru. saya. Tanjung Ru yang dekat ini, dekat Sungai Duku. Dekat Sungai Duku. Ah, iya iya. iya. Baik Pak, jadi ini terkait seputar tentang Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau. Ya. Tentunya kami yang para pemuda ini tentu banyak pertanyaan ini untuk Iya. Bapak, apalagi Bapak sebagai kepala dinas begitu ya Iya. kan. Nah, apa juga kita juga merupakan elemen mahasiswa gitu. Alhamdulillah baru-baru ini kita mendapat kabar bahagia Pak ya. Ya. Kita merupakan tuan rumah Porwil Pak. Ya. Nah, boleh tahu Pak ceritakan secara singkat Pak kesiapan Dispora sejauh ini bagaimana terkait Porwil kita nih Pak? Iya, terima kasih. Jadi kalau bicara tentang Porwil, yaitu Pekan Olahraga Wilayah, ini merupakan bagian dari kejuaraan multi event tingkat Sumatera. Sumatera. Ya, tingkat Sumatera, yang mana yang ke-11 kalinya. Ke-11 kali. 11 kalinya. Jadi yang ke-10 itu di Provinsi Bengkulu. Nah, ini kita juga Provinsi Riau meraih juara umum. Dan periode sebelumnya juga di Bangka Belitung, kalau tidak salah saya, kita pun juga meraih juara umum. Artinya sudah 2 kali penyelenggaraan 2 tahun yang berturut ini kita mendapat juara umum Porwil se-Sumatera. Sumatera Pak ya. Sumatera. Dan di tahun 2022 ada tawaran kemarin dari KONI Provinsi Riau terkait dengan usulan sebagai tuan rumah Porwil ya di tahun 2022. Tapi dalam perjalanannya ini juga mengalami dinamika bersedia atau tidak pada saat itu. Ya, baik. Ya, karena memang yang sebelumnya Provinsi Aceh yang ditunjuk. Ya, betul. Ya, Provinsi yang ditunjuk itu mengundurkan diri dengan alasan persiapan untuk PON 2024. Ya, makanya ketika rapat kerja KONI se-Sumatera, akhirnya dicarilah siapa yang bersedia. Bulan berapa itu Pak pelaksanaannya Pak? Di 2022 nggak salah saya tuh. Nanti untuk Porwil kita ini tahun 2023 ini Direncanakan di bulan Oktober. bulan Oktober. Tentunya
kalau kita melihat ada faktor tadi Bapak katakan di Aceh itu terkait persiapan. Ya. Nah, kita juga tidak mau kebahagiaan ini nantinya akan berdampak juga bagi kita, mana tahu dari pihak kita juga juga kurang siap. Nah, nanti bisa berpotensi juga untuk dipindahkan tuan rumahnya. Sejauh ini bagaimana Pak progres kita dari Dispora Pak? Dalam artian ya dari segi prasarana atau hal-hal lainnya yang penunjang untuk melaksanakan parul ini secara ya bisa untuk dilaksanakan di Riau, tidak seperti di Aceh dipindahkan ke tempat kita begitu Pak. Ya, jadi kita berdasarkan surat keputusan dari KONI Pusat tanggal 2 Maret 2023 yang sudah memutuskan Provinsi Riau sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Wilayah ke-11 se-Sumatera. Betul. Ya, dasar itulah yang menjadi dasar kita untuk mempersiapkan Porwil itu sendiri. Ya, di mana kita lihat mulai dari persiapan pembiayaan, terus juga sarana prasarana ini sedang lagi kita matangkan dengan baik, yaitu dengan KONI Provinsi Riau, yang dimana nanti untuk penyelenggaraan ini pun juga baru kemarin ditetapkan ya, di minggu yang lalu terkait dengan cabang olahraga. Cabang olahraganya. Jadi ada 10 cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Tapi akan ada rekomendasi tambahan Pak ya, seperti silat, panahan. Kalau sejauh ini sudah 10 ya. Sudah 10. Sep ya, ada 10 sep. Jadi saya kira tidak ada tambahan lagi. Tidak ada tambahannya lagi karena memang Porwil ini diputuskan setelah beberapa cabang olahraga atau pengurus besar cabang olahraga sudah memutuskan untuk mengikuti babak kualifikasi maupun juga prapon. Nah, jadi ada beberapa cabang olahraga yang memang tidak bersedia ikut di Porwil. Ya. Sudah berapa lama? Maksudnya sudah berapa besar progresnya Pak? Kalau bisa dikatakan dalam persentase itu persiapan kita untuk menjadi tuan rumah ini Pak? Ya kalau dari sisi progres memang masih kecil. Masih kecil Pak? Ya, masih kecil karena kita sedang mempersiapkan untuk pembiayaan, terus juga sarana prasarana maupun juga dengan panitia besar Porwil itu sendiri. Tapi pelaksanaan di tahun 2023 ini? 2023. Bulan Oktober direncanakan. Bulan Oktober. Ya, direncanakan di bulan Oktober. Ya, mudah-mudahan tidak ada pergeseran, tapi kita lihatlah dinamika ke depannya. Berarti dalam waktu jangka 6 bulan ini dengan progres masih kecil ini apakah nanti itu Pak berdampak untuk dipindahkan ke daerah lain begitu Pak? Ya mudah-mudahan dengan kebersamaan lah saya kira ya. Bersamaan Pak ya. Kebersamaan dengan KONI Provinsi Riau, dengan Pemprov Riau ya melalui kita di Dispora, begitu juga dengan rekan-rekan mungkin yang ada di Pemprov cabornya. Iya. Ya kita berharap dengan adanya Porwil ini sendiri, ya itu bisa meningkatkan prestasi atlet Provinsi Riau. Betul. Terus juga yang kedua dapat meloloskan nomor-nomor yang akan dipertandingkan di PON 2024. Iya. Jadi tujuannya kita melaksanakan nantinya penyelenggaraan Porwil itu di Provinsi Riau itu kiranya bisa memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada nomor-nomor yang dipertandingkan untuk lolos. Iya. Ya, untuk lolos ke PON. Jadi artinya Porwil ini juga sebagai babak kualifikasi atau prapon, tapi di wilayah untuk prapon besok. Ya, wilayah Sumatera. Iya. Artinya yang 10 cabur ini tidak perlu mengikuti prapon lagi. Tidak perlu prapon lagi. Jadi kuotanya sudah diletakkan nanti di Porwil. Yang lolos dari kuota di Porwil itu nanti yang akan langsung lolos ke PON. Iya. Jadi kalau terkait progres tentu kalau venue bagian Bapak nih Pak ya, prasarana untuk pembangunan ketersediaan yang 10 ini sudah ada di apa Pak? Di Riau. Sudah 10 cabur semuanya. 10 sudah ada, dan juga untuk progres sarana prasarana ini kita juga dibantu oleh pihak Dinas PU untuk melakukan beberapa perbaikan. Oh, berarti ada sebagian yang perbaikan Pak ya? Ya, nanti akan ada perbaikan. Itu juga akan dimulai sesegera mungkin itu. Ada yang dibangun dari apa Pak? Dari nol gitu? Oh, tidak ada. Tidak ada. Berarti memang sudah ada semua Pak ya? Kita hanya kita memanfaatkan sarana yang sudah tersedia, sehingga kita nantinya menyempurnakan beberapa mungkin ada kerusakan, terus ada yang mungkin tidak cocok dengan standar pertandingan. Jadi inovasi loh Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu lokasi di mana saja Pak? Lokasi di Pekanbaru semua. Pekanbaru semua. Pekanbaru semua. Itu boleh kayak gitu Pak? Boleh. Maksudnya kayak misalnya
kalau kita mana tahu ada di Inhil gitu apa semuanya nggak bisa Boleh, Pak ya? boleh. Oh boleh Pak ya? Boleh, tapi kalau lihat dari 10 cabang olahraga tadi yang saya sampaikan, ya itu rata-rata semuanya ada di Pekanbaru semua. Pekanbaru semua Pak Pekanbaru ya? semua. Memang ada kemarin yang diwacanakan itu kan panjat tebing. Panjat tebing. Nah, panjat tebing itu Panjat tebing di mana Pak? itu kalau lihat sarana yang layak itu kemarin juga pada saat Porprov di Kuansing itu adanya di Kabupaten Indragiri Hulu. Indragiri Hulu. Indragiri Hulu untuk panjat tebing. Hmm. Ya, di panjat tebing. Tapi alasan tidak jadi di sana? Karena panjat tebing tidak ikut di Porwil. Oh tidak ikut di Tidak ikut di Porwil. Porwil ya. Berarti terkait terkait isu yang ada beberapa cabur yang sedang berusaha untuk masukkan caburnya di Porwil ini itu memang sudah tidak bisa lagi Pak ya? Sudah diputus tidak bisa lagi dan itu sudah diputuskan melalui rapat bersama KONI pusat yang memfasilitasi dengan seluruh KONI se-Sumatera dan juga cabur-cabur yang kemarin ditawarkan untuk bisa ikut Porwil. Oh, berarti ini sungguh informasi luar biasa Pak karena Ya. kan informasi dari rekan-rekan sebagian bahwasanya masih memang tahap apa Pak? Tahap lobbying. Tahu lobby? Oh, Tahap ya. lobbying berarti sudah di fix tidak Sudah. bisa Pak ya? Sudah diputuskan. Panahan ada 3 kalau nggak salah Pak. Panahan, silat atau apa kemarin itu yang mengajukan kepada Ya. KONI untuk dimasukkan caburnya Pak. Jadi Berarti yang ini informasi sangat luar biasa ini Pak. ya yang 10 itu yang pertama itu ada atletik, Atletik, 2 catur, 3 renang, renang, yang keempat e-sport, 5 sepak bola, 6 bola voli indoor, ya. 7 sepak takraw, 8 bola tangan, 9 barongsai dan 10 wushu. Itu Seth. Wushu, Ya. Ada yang menarik juga nih Pak terkait fenomena yang kita lihat pada hari ini Ya. di Provinsi Riau. Bahwasanya ini Bapak boleh klarifikasi atau pandangan Bapak bagaimana begitu. Karena kami lihat bahwasanya terkait venue-venue kita yang ada di Provinsi Riau ini Ya. katakanlah itu baru direnovasi kalau ada event-event seperti ini. Itu bagaimana Bapak menjawabnya Pak? Kalau Ya. sebelum-sebelumnya itu kayak sepertinya terlantarkan aja gitu. Iya. Ah, Jadi begini, mengapa kita juga merasa mendukung ya, kita mendukung ya, itu mendukung adanya Porwil itu sebagai salah satu kesempatan kita juga, Sep. Ya, kesempatan kita juga. Pertama prestasi, yang kedua agar sarana prasarana yang ada ini kan terutama kita kan ekspor ini kan cukup banyak, betul. ya cukup banyak. Ini bisa kita manfaatkan. Berarti harus menunggu event-event besar seperti ini baru kita bisa merawat secara gedung-gedung venue-venue yang ada di Provinsi Riau ini Pak. Tidak juga, Sep. Tidak juga ya. juga. Tapi kan kalau dengan kehadiran adanya event-event Lebih apalagi gitu. jadi artinya kita kan harus lebih mempersiapkan diri. Lebih persen diri. Ya, jadi Porwil ini merupakan kejuaraan multi event di tingkat regional Sumatera ya, yang sudah lama tidak kita pertandingkan lagi setelah pasca dari PON 2012. Setelah PON 2012 kita tidak ada menyelenggarakan multi event baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Ya, itu Pak fenomenanya yang kayak venue-venue yang ada setelah PON kemarin. Kita lihat bagaimana contoh kayak yang ada di Universitas Lanjang Kuningan Pak. Ada softball, ada gedung PKM begitu. Nah, itu kan kita lihat bahwasanya seperti terlantar begitu, tidak ada perawatan. Mungkin kita bisa katakan yang merawat itu pihak kampus begitu. Nah, itu memang sudah ada SOP-nya seperti itu atau bagaimana Pak? Ya, jadi kalau saya melihat memang mungkin perencanaannya ketika ada beberapa venue yang ada di beberapa kampus itu mungkin setelah pasca PON kita mengharapkan itu bisa dimanfaatkan oleh kampus. Kenapa tidak diberikan saja secara legal standingnya ya mereka tuh yang secara hak penuh untuk mengelola gitu Pak? Ya. Karena kan statusnya masih Pemprov Pak ya. Kalau yang ada di gedung-gedung kayak kita gedung PKM, tempat saya untuk memanah. Nah, itu masih Pemprov itu Pak ya. Jadi emang ini pertanyaan safety ini luar biasa juga. Ya, karena saya melihat keseharian bersama rekan-rekan semua di sana melihat bagaimana tentu menjadi kalau rekan-rekan bahasa-bahasa kita ini Pak, ini milik Pemprov tapi kok seperti ini begitu. Kita lihat kita semua kan lihat bagaimana kondisinya begitu Pak. Apakah menunggu event-event besar dulu baru kita baru ada perawatan, baru ada perbaikan begitu. Oke, kita fokusnya mungkin di kampus dulu ya. Ya gitu. Jadi setelah kita identifikasi ada 4 kampus. Pertama UIR, 2 Undri, yang ketiga Unila, kalau nggak salah saya yang keempat kalau nggak salah ada UIN juga kalau nggak salah saya.
dari 4 ini memang dalam penyerahan asetnya memang belum tuntas. Belum tuntas. Belum tuntas. Kalau UIR belum sepenuhnya milik UIR, Pak. Yang dulu saya jelaskan. Gorpanan. Karena kemarin Bapak sudah datang sana saya lihat kemarin. Jadi gini, dari empat yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah satu sudah selesai. Itu selesai. Yaitu UIR. UIR. Jadi UIR itu sudah bisa menggunakan bahkan merawat dengan kemandirian dari UIR sendiri. Artinya tuntas itu. Nah, sekarang kita lagi memprogres yang 3 lagi. Ya, termasuk tempat safety juga kan yang di Unila. Di Unila. Unila itu PR yang harus memang segera kami tuntaskan ya, agar kampus dapat merawat secara penuh. Jadi tidak ada lagi bahasa yang terbengkalai itu. Terbengkalai gitu ya, Pak ya. Padahal kita lihat sarananya bagus-bagus ya. Jadi standarnya juga standar PON dulunya, tapi memang dalam perjalanannya tidak terawat dengan baik. Oh, berarti ada kemungkinan sebelum penyerahan ini ada dari pihak Pemprov untuk memperbaiki apa yang bisa diperbaiki semampunya dari Pemprov gitu Pak. Baru nanti akan diberikan kepada pihak kampus, atau sepenuhnya pihak kampus yang akan memperbaiki ataupun merawat secara full sebelum diserahkan begitu. Ya, jadi kita emang fokusnya kepada penyerahan dulu. Penyerahan aset dulu, karena memang dari beberapa seperti kemarin di Unila saya jumpa langsung sama Pak Rektor. Begitu juga di Undri juga dengan perwakilannya. Memang sangat berharap sekali permasalahan aset ini dituntaskan dulu gitu, dituntaskan dulu. Setelah nanti tuntas, ini nanti akan kita diskusikan lagi terkait dengan apakah terkait dengan perbaikan maupun rehab. Ya, intinya sini sudah lama dari 2012. Ya, cukup alot Pak ya. 2012 saya pun sudah juga berapa tahun? 2020 ketika saya jadi Kadispora pun juga kita lihat beberapa venue yang ada di kampus wah sangat sayang sekali gitu kan. Padahal dulu diperlombakan di tingkat PON itu. Jadi bukan di tingkat Sumatera, bukan di tingkat Riau, tapi dipertandingkan di tingkat nasional. Ini yang harus memang kami segera tuntaskan, terutama masalah aset. Contoh yang di UIR kemarin yang langsung diserah terimakan dari Pak Gubernur kepada Pak Rektor pada saat itu. Baiklah, semoga lah Pak ya setelah Porwil ini terrealisasikan hajat baik ini Pak ya. Ya, karena kan kita mau menggunakan sebenarnya. Kita mau menggunakan yang di kampus-kampus itu. Ya, karena kita lihat bisa membangkitkan kembali olahraga di kampus. Betul. Ya, karena kita lihat kan di tingkat mahasiswa ini kan juga ada pekan olahraga mahasiswa ya. Betul, Pomnas. Ada Pomnas. Tapi panahan belum masuk Pak. Panahan belum masuk. Tugas safety lah itu. Iya. Tugasnya besok untuk ke depan, ya kan. Nah, artinya olahraga di tingkat kampus pun juga atau di tingkat mahasiswa itu juga harus kita dorong bersama. Betul. Semoga lah Pak ya terkait hajat baik terkait venue yang ada di Provinsi Riau ini benar-benar dapat dirawat dengan sebaik mungkin, dan juga hajat baik untuk masalah setelah Porwil mungkin nanti akan diselesaikan masalah-masalah yang mungkin belum terselesaikan begitu. Kita berangkat ke lain sisi lagi Pak. Nah, tadi kan sudah kita bicara tentang venue. Nah, ini tentang bicara atletnya lagi Pak. Nah, kalau Bapak atlet ini kan kalau di Spora khusus untuk pelajar Pak ya? Ya, pelajar, PPLP. Nah, kalau untuk mahasiswa itu apa juga Pak? Dari Dispora juga? Tidak ya? Tidak. Jadi ada sebagian Pak cerita dari rekan-rekan adik-adik kita lah Pak ya, adik-adik. Karena kan sebelum ini kita juga sering berada sama lingkungan adik-adik gitu. Banyak yang ngeluh, kadang lambat nih bonusnya keluar, kadang lambat nih pembinaannya keluar. Itu kira-kira faktornya apa ya sebenarnya mempengaruhi itu Pak? Iya, kalau pertama pembinaan ya, uang pembinaan. Jadi di 2023 ini ya kita sudah melakukan pembayaran terhadap uang pembinaan itu selama 2 bulan, yaitu di bulan Februari dan Maret. Nah, itu sudah kita bayarkan kemarin dan dikirim langsung melalui rekening masing-masing atlet dan pelatih. Gitu. Ya, masing-masing yang pelatih. Di mana tahun ini di 2023 kita mengubah polanya di mana setiap atlet itu mendapatkan uang saku 600.000. Nah, terus juga ditambah dengan uang makan dan minum itu langsung sekitar lebih kurang satu orang itu 3 juta. Jadi jadi 600 dikurang 3 juta. Berarti sekitar lebih kurang 2.400.000. Nah, 2.400.000 untuk uang makan minumnya. Ditambah 600 itu uang sakunya. Nah, itu kita sudah bayarkan
2 bulan di bulan Februari dan Maret. Ya. Jadi kalau bicara masalah Berarti tidak telat Pak ya? kalau menurut kita tidak Telat Pak ya? tidak telat. Jadi kita asalkan semua administrasi bisa dipenuhi, ya kita akan langsung transfer ke rekening masing-masing atlet. Iya. Ini saya lupa nih Pak, karena suasana Ramadan. Iya. Ini kan rupanya sudah ada juga minuman di depan kita. Nah, Iya, saya iya. kira kita ini kan siang hari. Nah, karena masih terbawa suasana Ramadan kita. Iya. Ini bisa Pak Boleh ya? bawa ngopi sana Pak. Nah, Wah. kalau artinya nih bawa ngopi sama-sama dari Kopi Tangkelek. apa nih? Apa nih Pak? Tangkelek nih Pak ya, Tangkelek Tangkelek. kopi. Nah, boleh Pak. Boleh kita minum ya. Boleh minum. Ini Coba, tagnya malam ya rekan-rekan semua ya. Ini karena suasana Ramadan Pak. Iya, Nah iya, apalagi iya. Bapak pakai baju yang luar biasa rapinya, saya kira ini masih suasana Ramadan begitu. Habis tarawih, Sep. Habis tarawih betul. Ya, Habis udah tarawih minum. di sini tadi Pak ya. Ya. Oh, silakan Pak. Ya, bismillah. Nah, kalau udah lupa jadinya Pak, gara-gara kita suasana Ramadan lupa sudah tersedia. Rupanya ini kira tadi untuk pajangan saja Pak. Iya. Ternyata harus diminum juga kan udah Iya. malam. Tidak masalah. Tapi kalau di ruang podcast yang seperti ini pagi siang malam sama aja nampaknya. Tidak Sep. terasa Pak, nyaman luar biasa. Oke Pak, kita lanjutkan. Ya. Itu yang tadi terkait bonus atlet. Ya. Ini terkait program Pak, program yang prioritas lah dari Dispora. Itu mungkin sebagai apa juga Pak, closing Bapak juga kan. Program yang prioritas itu untuk Dispora dalam waktu dekat ini apa yang akan dilaksanakan Pak? Ya, baik, Sep. Perlu juga kami sampaikan bahwa di tahun ini juga 2023 kita juga akan mendapat kesempatan, artinya sudah ditetapkan sebagai tuan rumah, yaitu kejuaraan nasional PPLP PPLP, Pak. antar PPLP untuk cabang olahraga sepak bola. Tahun berapa Pak? Tahun ini? Tahun ini juga. Ya, tahun ini. Pelaksanaannya Bulan Juni diperkirakan. bulan Juni Ya, diperkirakan. diperkirakan di bulan Juni. Tadi hari ini tadi tim delegatnya atau tim peninjau dari pusat sudah meninjau beberapa lokasi, yaitu di Stadion Utama, Stadion Kaharudin. Nah, kita juga mengharapkan nanti ada stadion pendukung, Iya. seperti Stadion Mini UIR dan Stadion Mini Undri. Nah, itu kan Beberapa yang akan dipakai yang rencana akan kita untuk dipakai. PPLP ini. Ya, untuk kejuaraan nasional Kejuaraan antar nasional. PPLP se-Indonesia. Oh, itu khusus cabur sepak bola saja Sepak Pak bola. ya? Sepak bola saja. Sepak bola. Dan nanti di bulan Juli dengan kejuaraan nasional yang sama, kejurnas antar PPLP cabang olahraga dayung, Sep. Dayung Pak ya? Dayung Di itu- Kuansing, Pak? Di Kuansing. Di Kuansing. Di Kuansing. Dan sebelum kejurnas antar PPLP ada lagi kejurnas junior, ya, kejurnas junior Di Poti tahun 2023 juga. 23. Luar Di- biasa banyak kejuaraan pada tahun ini Pak. Iya, alhamdulillah. Apalagi ajang terbesarnya Porwil tadi Pak ya. Iya, jadi kita dengan mendapat keuntungan bisa menjadi tuan rumah, Betul. ya kita berharap prestasi, berharap juga ada peningkatan ya di setiap penyelenggara itu seperti di Pekanbaru dan juga Taluk Kuantan nanti, ya, itu bisa mendatangkan para wisatawan, ya, terus mendatangkan orang datang ke sini. Dampaknya Pak ya. Dampaknya kan kepada ekonomi kerakyatan Ekonomi kita. rakyat juga, betul-betul. Ya, ekonomi kerakyatan itu yang kita harapkan. Jadi sesuai dengan semangat kita untuk bangkit kembali setelah pasca Covid kemarin, ya ini kita sedang kita kejar bagaimana kita bisa mendapatkan lagi ya event-event yang bisa diselenggarakan di Provinsi Riau. Betul-betul. Nah, apalagi ini nanti akan ditambah dengan penyelenggaraan Porwil. Porwil, Ya, ya. Porwil. Luar biasa banyak PR-nya Pak. Ini kalau misalnya terlalu banyak ini nggak bisa diajak-ajak mahasiswa pemuda untuk ikut nimbrung sebagai pelaksana situ Pak. Bisa. Oh bisa Pak ya. Bisa. Itu bagian apa kira-kira nanti itu Pak? Nanti Kalau kan bisa kita sebagai- pakai. nanti sebagai apa kan untuk pembantu perangkat pertandingan. Oh, ataupun perangkat juga pertandingan. Oh. Untuk relawan juga bisa nanti kita share. Betul, karena kan dengan Bapak jelaskan tadi ini sangat sudah luar biasa, apalagi dengan Porwil tadi masih statusnya masih progresnya masih kecil Pak ya. Ya. Nah mungkin nanti kalau bisa diskusi juga lah sama kita kan Pak, apa Ya. yang bisa kita bantu ya kita bantu begitu. Iya, betul sekali. Karena mau bagaimanapun mahasiswa apalagi ada pemuda ini elemen yang tidak bisa kita sepelekan untuk kemajuan bangsa kita Ya. ini. Apalagi Bapak kan Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga, ada pemudanya Dan gitu. olahraganya. Nah, berarti Bapak harus Pak wajib hukumnya Pak melibatkan pemuda Ya. untuk setiap event besar yang Bapak katakan tadi. Mungkin
belum semuanya nih Pak yang Bapak sampaikan. Mungkin ada kejurnas lainnya yang mungkin Bapak mau sampaikan gitu. Mungkin karena ini waktu kita tidak banyak Pak. Sebenarnya sangat menarik di Dinas Pemuda Olahraga ini, apalagi bagian kepemudaan. Tentu bagi masyarakat juga Pak. Juga Pak ya. Nah, boleh Pak closing statement untuk pesan-pesan kepada atlet kita supaya tetap masih semangat dalam berkarya, apalagi pemuda Pak. Kami ini kan karya nih Pak. Pemuda ini kan berkarya nih, podcast nih. Nah, boleh Pak pesan-pesan semangatnya Pak. Ya, jadi sebelum saya closing, saya menyambung apa yang disampaikan oleh Septi tadi, bahwa benar. Jadi memang arahan dari Pak Gubernur ya kepada kita agar nanti dalam panitia besar Porwil itu harus melibatkan seluruh komponen yang ada di masyarakat. Harus kita tunggu realisasinya itu Pak. Jadi ada nanti ada undangan khusus berarti itu Pak ya kepada MPR nanti Pak. Insya Allah mudah-mudahan kita libatkan semuanya. Masya Allah. Siap. Tokoh masyarakat, terus juga dari tokoh pemuda, mahasiswanya. Kalau ini lengkap nih Pak, mahasiswa ada, pemuda ada di sini Pak. Jadi tak perlu susah Bapak nanti cari yang elemen mahasiswanya, cari yang pemuda terpisah. Undang aja MPR. Nah, ada aliansi, ada mahasiswa, ada pemuda. Enggak perlu repot-repot. Lanjut Pak. Ya, tentunya saya terima kasih ya kepada MPR yang sudah saya kira dengan keterbukaan kita seperti ini, artinya ada isu-isu aktual ya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang perlu dengan penjelasan dan keterangan. Saya kira ini kan lebih baik duduk bersama seperti ini. Yang nonton pun anak muda juga kan Pak. Ya, dan bisa memberikan informasi lah ya kepada masyarakat tentunya dengan melalui podcast yang sudah dibuat oleh MPR ini. Semoga nanti ke depannya ya lebih maju lagi ya. Artinya kita dalam penyampaian informasi ya tidak ada ditutupilah terkait dengan hal tersebut. Iya betul. Dan juga saya menyampaikan terutama kepada pemuda dan olahraga terutamanya dari para pemuda, tentunya ke depan kita berharap keterlibatan para pemuda ini pun juga kita harapkan dapat terus ya dalam memajukan, terus juga dalam mendukung pembangunan baik di Provinsi Riau maupun di wilayah kabupaten kota masing-masing ya, dan juga tentunya di dunia olahraga kita terus bagaimana melakukan pembinaan, terus juga melakukan kompetisi ya. Jadi kalau saya nih saya kalau di olahraga kita ada apanya, ada semangatnya. Yaitu semangatnya namanya bantingan. Bantingan. Iya. Apa filosofisnya itu? Dalam setiap olahraga itu harus ada bantingan. Bantingan. Nah, bantingan itu artinya pembinaan, kompetisi dan penghargaan. Masya Allah. Jadi ingat aja kalau bantingan Pak ya. Bantingan, pembinaan, kompetisi, penghargaan. Itu filosofi spirit dari Dispora Pak ya. Spirit dari Dispora. Mudah-mudahan itu bisa digelorasikan dan tentunya kemajuan olahraga juga didukung oleh para pemuda. Betul kata Septi tadi. Ya, apalagi ini kan itu hal konkret itu Pak, pemuda Pak. Jadi olahraga ini juga bisa menghindari dari narkoba, ya, kasus asusila, apalagi sekarang LGBT pun juga sudah makin banyak ini kan. Sudah marak Pak. Sudah marak. Itu juga kesimpulannya salah satu kurangnya bergerak, kurangnya berjumpa dengan komunitas. Jadi dengan ada komunitas yang ada bisa disalurkan dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat dan positif, terutama salah satunya olahraga. Ini kan bisa salah satu mencegah perbuatan kepada yang negatif kepada para pemuda itu sendiri. Karena memang kadang Pak pesan-pesan yang objek kita itu pemuda, memang bagusnya pemuda juga yang menyampaikan Pak, karena kita sama-sama merasakan hal yang sama begitu. Nah mungkin nanti banyak-banyak sosialisasi tentang LGBT, tentang narkoba apa semua ya Bapak bisa lah calling untuk teman-teman pemuda ataupun mahasiswa yang ada di Provinsi Riau ini. Terima kasih Pak atas waktunya sudah menyempatkan di podcast saya MPR. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Besar harapan kita nanti mungkin ada isu-isu mungkin nanti akan kita angkat lagi, akan kita undang, mungkin Bapak ada part 2-nya juga, mana tahu. Bapak bersedia hadir lagi untuk part 2 Pak? Insyaallah bersedia. Kan masih aman-aman aja Pak ya. Enggak kapok masuk sini kan Pak. Terima kasih kepada Pak Bobi dari kita Aliansi Mahasiswa Pemuda Riau. Pesan bahwasanya untuk stay positif dan keep produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.